Sebagai umat Islam, nama jembatan Siratul Mustaqim sudah tak asing lagi di telinga kita. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara surga dan neraka. Kita tentu sulit membayangkan bagaimana perwujudan jembatan tersebut. Sebab para ulama menyebutkan bahwa detailnya sekecil rambut yang dibelah menjadi 7. Jika sang penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana kita bisa melewatinya? Tak akan bisa dibayangkan dengan akal sehat kita. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada yang mampu melewatinya. Terlepas dari cara bagaimana melewatinya, baiknya kita simak terlebih dahulu beberapa fakta tentang jembatan Siratul Mustaqim tersebut. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Merupakan jembatan yang lurus. Nama jembatan Siratul Mustaqim sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Sirat dan Al-Mustaqim. Nama tersebut juga banyak terkandung dalam Al-Quran. Bahkan hampir setiap waktu diucapkan umat muslim saat membaca suratul Fatihah. Pada kalimat Ihdinas Siratul Mustaqim, jika diterjemahkan berarti tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Secara harfiah, Siratul Mustaqim merupakan makna jalan yang lurus, atau bisa diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di mana ujung dari jembatan tersebut merupakan surga. Tajamnya melampaui pedang. Melewati jembatan Siratul Mustaqim merupakan salah satu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia. Bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga akan melewatinya. Titian tersebut digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut, namun tajam yang melampaui pedang. Rasulullah SAW bersabda, Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sahih Muslim nomor 117. Sangat sulit dibayangkan betapa mengerikan saat menginjak kaki di atas sesuatu yang tajam sampai pedang. Keadaan itu juga dijabarkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71-72. Dalam ayat tersebut Allah memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan yang mengerikan tersebut. Namun Allah akan menyelamatkan sebagian yang Dia hendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran surah Maryam ayat 71-72. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ka'ab bin Akbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati Siratul Mustaqim. Licin dan juga berduri. Selain tajam, jembatan Siratul Mustaqim juga sangat licin. Di atasnya terdapat banyak sekali besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jembatan tersebut menyerupai sebuah pohon yang memiliki duri tajam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pertama yang akan melewati jembatan Siratul Mustaqim. Tentu saja sebagai manusia suci akan sangat mudah bagi Nabi Muhammad SAW melewatinya. Namun bagaimana dengan manusia seperti kita? Pada saat itu Rasulullah SAW akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia berdasarkan dengan keimanannya. Meski jembatan itu sangat tipis dan tajam dan berduri pula, Allah tetap memberikan kemampuan kepada siapapun yang Allah hendaki. Rasulullah SAW bersabda, dan dibentangkan jembatan Jahannam, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para Rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah. 2 kali diulang. Pada sirat itu terdapat pengait kawat seperti duri, pohon sadan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah.
maka ia seperti pohon duri seadan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah, maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Gambaran saat menyeberang, selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut penuturan agama, jembatan tersebut juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Hal itu akan membuat para penyeberangnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiap kali kaki yang berpijak pada titian tersebut akan sangat mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat betapa tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim, sebelum jatuh, bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Namun masing-masing manusia punya cara tersendiri saat menyeberanginya. Digambarkan ada manusia yang menyeberang dengan begitu cepat seperti kedipan mata, dan ada pula yang merangkak namun selamat. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin berada di atas sirat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah bertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Membedakan antara orang beriman dan orang munafik seperti yang dijelaskan sebelumnya, orang yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim memiliki cara yang beragam. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang bertatih-tatih, namun akhirnya selamat, ada pula yang tercabik-cabik hingga akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah SAW, saat peristiwa tersebut terjadi, para nabi dan malaikat juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, dan dibentangkan sirat di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya. Dan tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul dan doa para rasul saat itu. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalnya, dan di antara mereka ada yang dibalas sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Karena doa tersebut, Allah pun memberikan cahaya bagi mereka yang beriman, cahaya yang membedakan antara manusia yang beriman dan yang munafik. Dengan bantuan doa para nabi dan malaikat, orang-orang yang bertakwa akan diberikan kemampuan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu engkau akan melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-12. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas bahwa ketika melewati Shiratal Mustaqim, setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat Tanya Islam, adanya beberapa fakta tentang jembatan Shiratal Mustaqim ini mungkin membuat beberapa di antara kita masih kesulitan membayangkan bagaimana wujud jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, kita memang tak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedikit pun. Namun alangkah baiknya mulai dari sekarang kita hendak memperbaiki kualitas iman dan takwa kita agar selamat saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Imam Qurtubi rahimahullah menambahkan, bayangkan, wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas Shiratal Mustaqim dan engkau melihat di bawahmu neraka jahanam yang hitam kelam panas dan menyala-nyala, engkau saat itu sesekali berjalan dan sekali merangkak. Kitab At-Tazkirah nomor 381. Wallahu alam. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan, dan itu merupakan kesalahan dari manusia itu sendiri. Jika ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.